Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semester 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan. Kita melihat pertama adalah dari definisi keperawatan sesuai dengan Florence Nightingale yang pernah kita pelajari, bahwa keperawatan adalah suatu proses menempatkan pasien pada kondisi paling baik untuk beraktivitas. Sedangkan menurut King, keperawatan adalah proses aksi dan interaksi untuk membentuk individu dari berbagai kelompok umur dalam memenuhi kebutuhannya dan menangani status kesehatan mereka pada saat tertentu dalam siklus kehidupan. Selain itu, Callista Roy juga berpendapat bahwa keperawatan merupakan disiplin ilmu yang berorientasi kepada praktek keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada klien. Dorothy Orem juga mengemukakan bahwa keperawatan adalah suatu kegiatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, sehingga dia dapat melakukan perawatan secara mandiri dan dapat mempertahankan atau melakukan perawatan diri. Di Indonesia, definisi keperawatan diungkapkan pada Lokakarya Keperawatan Nasional pada tahun 1983 bahwa keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk dalam layanan bio, psiko, sosio, spiritual secara komprehensif untuk ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit, mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Jadi, ruang lingkupnya bukan hanya secara biologis, tetapi juga secara psikologis, sosial, spiritual, dan juga transkultural pada kelompok ataupun individu yang sehat dan sakit. Kita melihat pada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Di situ diungkapkan bahwa keperawatan merupakan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat baik sakit maupun sehat. Jadi di sini cakupan keperawatan tidak hanya pada individu yang sakit di area klinis, tetapi dengan masyarakat yang sehat, masyarakat yang dengan kelompok-kelompok resiko, kita juga harus memberikan asuhan keperawatan. Nah, sedangkan asuhan keperawatan itu apa? Asuhan keperawatan ini adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Sehingga dalam hal ini hakikat keperawatan sesuai dengan definisi tersebut bahwa keperawatan merupakan bagian dari profesi kesehatan dan memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, sasaran dalam keperawatan ini adalah masyarakat sehat dan sakit guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ruang lingkupnya juga tidak hanya pengobatan yang sifatnya kuratif, tetapi mulai dari promotif, kemudian preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, dan etika profesi. Apa itu promotif? Promotif adalah memberikan informasi, memberikan edukasi. Jadi bagaimana masyarakat yang sehat ini untuk tetap bisa mempertahankan kesehatannya, ataupun masyarakat yang sakit, individu yang sakit, kita edukasi secara
kognitif ya, terjadi peningkatan dalam segi pengetahuan. Sedangkan preventif di sini adalah sebagai pencegahan. Jadi bagaimana kelompok-kelompok resiko pada bayi, balita, ibu hamil, kemudian kelompok lansia ya, terutama di era pandemi ini, bagaimana kelompok-kelompok yang beresiko tinggi itu jangan sampai mengalami kesakitan ya, dan tetap mempertahankan dalam derajat kesehatannya. Sedangkan kuratif adalah di pengobatannya. Jadi bagaimana nantinya masyarakat yang sudah sakit, individu yang sudah sakit itu kita beri pengobatan, kita beri perawatan sehingga bisa mandiri dan kembali sehat. Sedangkan rehabilitatif ini cenderung pada klien atau individu yang memiliki keterbatasan fisik ya, atau proses penyembuhannya adalah dalam waktu yang lama sehingga butuh direhabilitasi, di fisioterapi ataupun dilakukan terapi-terapi yang lain untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Kita lihat tujuan keperawatan. Sesuai dengan definisi tadi, bahwa suatu asuhan keperawatan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Mulai makan, minum, tidur, berpakaian, ya, toilet, sampai nanti kebutuhan yang sifatnya sosial ataupun seksual. Ini masuk di tujuan keperawatan. Sedangkan dalam memberikan bantuan yang komprehensif kepada klien, dari bantuannya adalah baik dari segi fisik, kemudian psikologis ataupun sosial. Yang ketiga adalah mengembangkan profesionalisme, karena memang profesi keperawatan dituntut untuk menjadikan suatu profesi di bidang kesehatan menjadikan yang profesionalisme dengan etos kerja yang berkualitas. Yang keempat adalah mengacu standar keperawatan, tentang apa itu standar dalam melakukan asuhan keperawatan, bagaimana standar kinerjanya, standar prosedural, sampai standar etiknya. Semuanya ada di keperawatan ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana keperawatan unik dalam menjalin hubungan yang efektif baik dengan klien ataupun dengan tim kesehatan yang lainnya. Biasanya kita menyebutnya adalah hubungan yang terapeutik. Lalu tugas keperawatan kalau kita melihat secara garis besar tadi adalah merupakan kegiatan memberikan asuhan keperawatan. Berarti yang utama adalah tugasnya memberi asuhan keperawatan itu sendiri. Selain itu juga menjadi penyuluh ataupun konselor bagi klien, sangat terlihat di sini di kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan pelayanan keperawatan. Jadi bagaimana mengelola, memanajemen suatu ruangan, memanajemen suatu pasien, kemudian menyediakan fasilitas, sarana, prasarana, ini semuanya di pengelolaan. Kemudian yang keempat adalah sebagai peneliti keperawatan atau sebagai researcher di sini adalah bagaimana mengembangkan riset-riset inovasi yang memang terbaru, yang memang kreatif sesuai dengan penemuan. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan ataupun wewenang, bisa dari tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Dan yang keenam adalah sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi wewenang ini memang di beberapa kategori ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai perawat karena memang di sini ada keterbatasan dari misal tenaga kesehatan. Ya, seharusnya pada ibu bersalin dibantu oleh seorang bidan karena mungkin bidannya tidak ada ya, sehingga perawat juga harus bisa menolong persalinan. Yang pertama adalah
apa saja wewenang pemberi asuhan keperawatan? Ya, di sini kita melihat dari proses keperawatan itu sendiri, mulai dari pengkajian, kemudian penegaan diagnosa, menetapkan rencana tindakan, kemudian melakukan tindakannya sampai melakukan evaluasi tindakan keperawatan. Kita melakukan proses keperawatan. Kemudian yang keenam adalah melakukan rujukan. Ini dilakukan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang notabene adalah vaskes pertama yang nantinya merujuk ke vaskes yang lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan tindakan kegawat daruratan sesuai dengan kompetensi. Jadi bagaimana seorang perawat itu mampu memberikan pertolongan pertama yang gawat darurat dalam kondisi-kondisi misal henti jantung, perdarahan hebat, ataupun tindakan gawat darurat lainnya. Dan yang kedelapan adalah memberikan konsultasi keperawatan. Di sini bisa berkolaborasi dengan dokter atau tim medis yang lainnya. Bagaimana kita memberikan solusi ataupun problem solving terhadap suatu masalah yang dialami oleh klien. Yang ke-9 adalah melakukan penyuluhan kesehatan ataupun konseling. Nah, ini kita lakukan biasanya pada kelompok ataupun masyarakat tertentu untuk tadi meningkatkan pengetahuan ataupun kognitif dari masyarakat terutama di ilmu kesehatan. Dan yang ke-10 adalah memberi penata laksanaan obat. Obat ini juga harus sesuai dengan resep tenaga medis ataupun kita juga bisa diberi wewenang dalam pemberian obat yang bebas dan obat bebas yang terbatas. Biasanya pada praktek mandiri keperawatan ya seperti obat penurun panas, obat penurun nyeri, kemudian obat batuk. Nah, itu yang kategori obat bebas ataupun bebas terbatas bisa diberikan secara mandiri. Lalu bagaimana pemberi asuhan keperawatan dalam upaya kesehatan masyarakat? Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 ada banyak sekali, mulai tadi pengkajian, penegaan masalah, ya kemudian tindakan sampai memberi rujukan, ya yang berbeda adalah karena cakupannya di masyarakat, ya maka perawat juga harus dituntut bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana mengajak ya melakukan perubahan bersama-sama dengan masyarakat untuk menjadi yang lebih sehat. Biasanya pemberdayaan ini bisa terhadap kegiatan-kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada kader jentik, kemudian ada kader posyandu. Nah, itu kita melibatkan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi percontohan dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ada lagi sebagai advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, kemudian juga menjalin kemitraan, selain itu melakukan penyuluhan, mengelola kasus, dan ada yang unik dalam upaya kesehatan di masyarakat ini yaitu mengembangkan penata laksanaan keperawatan alternatif ataupun komplementer. Nah, jadi pada individu atau kelompok yang sakit, selain dia melakukan tindakan ya ataupun perawatan yang sifatnya medis, nah kita bisa memberikan perawatan komplementer ya dengan menggunakan perawatan herbal, akupunktur, ya, masase atau hipnoterapi. Nah, hal-hal tersebut kita lakukan untuk meningkatkan atau mempercepat tingkat kesembuhan pasien. Sedangkan hak dan kewajiban telah diatur di bab 6 Undang-Undang Keperawatan bahwa pasal 36 ya perawat dalam praktek mandirinya berhak mendapat perlindungan, berhak memperoleh informasi yang benar, terutama di era pandemi ini saat menghadapi klien dengan melakukan pemeriksaan fisik pada klien, perawat
berhak mendapatkan informasi yang benar, yang jujur dan jelas dari pasien. Jadi jangan sampai terjadi kebohongan di antara informasi yang diberikan oleh pasien. Berhak menerima imbalan jasa, kemudian juga berhak menolak keinginan klien jika memang bertentangan dengan kode etik ataupun standar pelayanan. Selain itu juga berhak mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan standar. Selain itu, perawat juga memiliki kewajiban dalam praktek keperawatannya, baik dalam melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan standar, kemudian memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar, ya, kemudian merujuk klien jika memang tidak dapat ditangani, mendokumentasikan asuhan keperawatan, memberikan informasi yang lengkap, jujur ya pada klien ataupun pihak yang berwenang, dan melaksanakan tindakan pelimpahan serta melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti saat ini banyak sekali perawat-perawat yang diberdayakan oleh pemerintah untuk menjadi relawan di COVID, untuk mengatasi COVID-19 ini. Itu dari kami tim keperawatan dasar tentang konsep keperawatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.